Assalamualaikum Salih-Salihah. Salih-Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat kan? Amin. Semoga semua yang di rumah dalam keadaan sehat. Salih-Salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Salih-Salihah siapa nama lengkap Nabi kita? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan nama ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf. Salih-Salihah, Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan juga sangat disayangi oleh kakeknya Nabi Muhammad. Iya, ayah Abdullah itu sangat disayangi oleh kakek Abdul Muthalib, dan Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari keluarga Hashim, dari suku Quraisy, yang mana merupakan salah satu suku yang terkenal dengan kemuliaan dan kedudukannya yang tinggi. Selamat belajar Salih-Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ku ingin jadi pahlawan yang bisa menaklukkan kejahatan dan juga bisa bela kebenaran, menjadi orang hebat dan teladan. Anakku, pahlawan yang sebenarnya, yang bisa mengajarkan arti cinta, berani, jujur juga terpercaya, membela agama Islam yang mulia. Muhammad is my hero, dialah pahlawanku. Muhammad is my hero, dialah jagoanku. Mengajarkan arti cinta untuk semua yang sayang pada umatnya hingga akhir masa. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Little Abid, Muhammad is my hero. Serial ke-1, Anak Yatim yang Dicintai, karya Bunda Ari Indriani. Hari itu, suasana kota Mekah tampak sibuk seperti biasa. Makkah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari, Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh Raja Abrahah, sang penguasa Yaman. Abrahah al-Ashram datang membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan
Abraha. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Makkah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu hingga tahun itu terkenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula Muhammad kecil dilahirkan di hari Senin yang diberkahi, tanggal 12 Rabiul Awal, sekitar 22 April tahun 571 Masehi. Muhammad kecil lahir dari bunda yang mulia, Bunda Aminah. Semua bahagia saat Muhammad kecil lahir. Demikian juga Abdul Muthalib, sang kakek. Di manakah ayahnya? Ayah Abdullah, putra tersayang kakek Abdul Muthalib, tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Muhammad kecil masih 2 bulan di perut ibunda. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim, suku terbaik kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Di antaranya adalah ayah Abdullah. Muhammad kecil adalah hadiah terindah yang diterima oleh kakek Abdul Muthalib setelah ayah Abdullah meninggal dunia. Kamu perlu tahu, sumur Zam-Zam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Ismail alaihi salam lahir. Ia pernah hilang tertimbun pasir. Ratusan tahun setelahnya, sumur Zam-Zam berhasil ditemukan kembali oleh kakek Abdul Muthalib. Kemudian, airnya digunakan untuk menjamu para jamaah haji. Kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya, agar anak-anak tumbuh besar di perkampungan Badui di luar kota Makkah yang masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Hari itu, rombongan kaum Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang siap disusui. Mereka mengharapkan bayaran yang layak. Mereka pulang dengan membawa bayi pilihan mereka. Bunda Aminah bersedih karena tidak ada seorang pun yang mau membawa putranya itu, karena putranya adalah anak yatim yang tak memiliki ayah. Rupanya ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka keluarga Bunda Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Duhai bunda, betapa malu saat kita pulang
dan tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi untuk kita rawat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita. Kata suami Bunda Halimah Al-Haris bin Abdul Uzza. Demikianlah Bunda Halimah kemudian membawa pulang Muhammad kecil. Dengan penuh kasih sayang, dirawat dan disusuilah Muhammad oleh Bunda Halimah. Banyak keajaiban saat Muhammad kecil tinggal bersama Bunda Halimah. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur, padahal sebelumnya rusak karena kemarau panjang. Kambing mereka pun selalu penuh air susu. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmatinya. Setelah 2 tahun, Bunda Halimah memohon kepada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Muhammad kecil. Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad kecil. Namun, mereka mengabulkan keinginan Bunda Halimah. Saat itu, kota Makkah sedang dilanda wabah cacar. Mereka tidak mau Muhammad kecil tertular. Kamu perlu tahu, Bani Sa'ad adalah daerah yang lingkungannya masih alami. Udaranya segar dan sinar mataharinya melimpah. Wajarlah jika Muhammad kecil tumbuh sehat, kuat, dan gagah. Bahkan menurut Bunda Halimah, Muhammad kecil sudah bisa berbicara dengan baik dan jelas sebelum berusia 9 bulan. Selain Muhammad kecil, Paman Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusukan pada Bani Sa'ad. Saat berusia 5 tahun, Muhammad kecil dikembalikan kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan Bunda yang sangat dicintai ternyata hanya sebentar. Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayah Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usianya baru 8 tahun. Sesuai dengan pesan sang kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya, yaitu Paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan kasih sayangnya melebihi kasih sayang kepada putra-putranya. Paman Abu Thalib selalu berada di sampingnya. Paman Abu Thalib tidak akan keluar
kecuali bersama Muhammad kecil. Kamu perlu tahu, ketika hamil bayi Muhammad, Bunda Aminah tidak merasakan kesusahan sebagaimana para wanita pada umumnya. Kehamilannya terasa ringan. Saat lahir, Muhammad kecil digendong oleh kakek Abdul Muthalib ke Ka'bah. Sang kakek berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana tradisi bangsa Arab. Ibu susu pertamanya adalah Suwaibah, yang juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara sesusu Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh luar biasa ya kehidupan Muhammad kecil. Alhamdulillah. Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Bacaan